Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. X. Di sini saya tidak ditemani oleh Mas Evi, tetapi saya ditemani oleh Mas Edi. Bagaimana kabarnya Mas Edi? Sehat, Mister. Mister gimana, Mister? Alhamdulillah saya juga di sini sehat. Biasanya kalau saya bersama Mas Edi selalu mendapatkan sesuatu tantangan yang baru ya Mas Edi ya. Betul, Mister. Ya cuman kali ini bukan tantangan baru ya. Ini di samping saya membawakan seorang gadis ya. Jadi gadis ini sudah mengakui kesalahannya dan menyesal ya. Kalau kalian yang mengikuti saya, kalian pasti ingat tentang gadis yang dibunuh hanya karena demi iPhone ya. Ya, jadi ini adiknya. Ya, adiknya yang kakaknya itu meninggal tetapi ikhlas tidak menuntut ke adiknya. Dan kali ini adiknya itu baru saja ketahuan dan ya kita baru saja dapat mengetahuinya ketika dia mengakuinya karena oke, kakaknya itu memang memaafkan dia, tetapi orang lain belum tentu memaafkan dia, dan sekarang dia itu akan mempertanggungjawabkan dan dia akan menyerahkan diri ke kepolisian dengan kesadarannya sendiri. Betul Mbak? Iya Om. Ya, jadi karena dia udah sadar sekarang, alhamdulillah ya, dia mau mempertanggungjawabkan perbuatannya karena keserakahannya dia itu untuk melihat benda-benda mewah atau harta yang harganya itu lumayan tinggi. Dia ini akan selalu menginginkannya. Jadi dia memang perlu pelajaran, perlu bimbingan yang lebih ketat. Makanya itu lebih baik kita kasih pelajaran ke baju orange ya Mas Edi ya. Iya, Mister. Ya, jadi di sini itu kenapa saya membawa dia ke sini, nggak ke kepolisian langsung, karena di sini dia itu ingin meminta maaf. Jadi korbannya bukan hanya kakaknya saja, tetapi teman happy-nya dia ya, teman ngefly-nya dia ya. Jadi saya juga baru tahu dan saya heran juga karena gadis seusia dia ini harusnya itu nggak seperti ini. Mungkin karena salah pergaulan ya, jadi dia itu mengambil barang milik temannya yang sedang nge-fly gitu. Orang sekarang itu, wanita-wanita sekarang itu nggak semua wanita baik ya, banyak yang ya seperti inilah, nggak jelas gitu. Udah wanita mabuk-mabukan, ini kan sesuatu hal yang sangat buruk ya. Jadi harus memang perlu dikasih pelajaran. Dan dia sudah mengakuinya, dia berkata ke saya ingin meminta maaf karena dia ingin merubah kehidupannya. Meskipun di dalam jeruji yang sangat lama, tapi dia nggak menyesal karena dia itu masuk ke jeruji itu dengan sukarela untuk bertobat gitu. Emang benar kejadiannya itu di sini. Iya Om, benar kejadiannya di sini. Ada berapa orang waktu itu di sini? Hanya saya dan dia. Oh, Mbak dan dia. Berarti melakukan pesta ilegal di pekarangan seperti ini. Tadinya itu sama teman-teman yang lain juga. Tapi terus saya ajak dia ke sini. Oh, begitu. Berarti teman-teman yang lain wanita semua atau ada prianya? Wanita semua. Oh, berarti mereka semua itu mabuk-mabukan gitu. Iya Om. Terus kenapa kok dia bisa dibunuh segampang itu? Emang apa yang kamu lakukan? Saya membunuh dia dan akhirnya saya ini Om. Cekik. Iya. Oh, kondisi dia sedang mabuk berat. Iya. Oh, pantas enggak. Jadi dia benar-benar pasrah Om. Terus setelah itu saya ambil semua perhiasan dia dan handphone dia Om. Jadi kamu tega membunuh orang hanya karena dia memakai perhiasan mewah dan handphone? Iya Om. Astagfirullahaladzim. Apa kamu nggak berpikir efek sampingnya gimana? Saya cuma ingin itu Om pada saat itu. Tapi sekarang saya udah sadar Om. Baik.
sebenarnya untuk apa handphone itu? Kok kamu tega-tega kayak sedang butuh banget keuangan? Untuk apa? Hah? Ada om. Oh, nggak memberitahu ya? Yaudah, saya nggak memaksa. Nanti tugas kepolisian yang akan menginterogasi dia lebih ketat. Mungkin ini karena terlalu publik. Jadi saya akan menampilkan video ini sebagai barang bukti. Tetapi tenang, wajah kamu akan saya amankan. Iya om, terima kasih om. Cuma ingin bertemu dengan dia om. Saya ingin minta maaf sama dia om. Dan saya benar-benar akan bertanggung jawab semua ini om. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena saya dan Mas Edi ya bisa melihat hal yang goib ya, goib dalam wujudnya yang padat ya, bukan asli goib ya. Kalau aslinya goib itu nggak bisa dilihat oleh manusia, tetapi dengan dia berada di dunia nyata, dia harus mewujudkan dirinya dan memadatkan dirinya. Kalau aslinya goib itu seperti alur cahaya ya, jadi jarang sekali ada orang yang bisa melihat seperti itu. Ada, kecuali orang itu yang mempunyai ilmu tinggi atau mempunyai perjanjian dengan dia, atau ya contohnya kayak Nabi Sulaiman itu bisa menguasai semua makhluk yang ada di dunia ya, Mas Edi ya. Dari segi jin, hewan, manusia, malaikat pun tunduk sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membuka mata dia supaya dia bisa melihat. Kalau dia dalam kondisi seperti ini, dia nggak akan bisa melihat sosok yang ada di sini, teman dia yang dia bunuh. Nanti kalau saya nggak membuka matanya dia atau mati dia nggak akan pernah bisa melihatnya. Karena kamera ini sudah saya kasih doa, alhamdulillah kamera ini juga udah teknologi tinggi, bisa menangkapnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mata batin kamu. Jangan dipaksa, ikuti kata saya. Lurus ke depan, dan buka pintu yang kamu lihat. Buka pintu perlahan dan kamu masuk. Ini duniamu sekarang. Astagfirullahaladzim. Oh, Benar ini teman kamu? iya. Ya om, ini teman aku om. Saya boleh pulang. Boleh, silakan. Mudah-mudahan dia memaafkannya. Maafin aku ya. Aku bener banget nih. Maafkan aku udah melakukan kamu gitu. Kamu jangan dilakukan. Aku janji, aku akan bertanggung jawab semua ini, Fitri. Fitri, tolong jawab. Kamu maafin aku kan? Aku mohon. Sepertinya dia berat untuk memaafkanmu. Karena dia itu membutuhkan lebih dari permintaan maaf ya. Jadi karena ini penyebabnya kamu itu harus mendoakan dia. Setiap hari dia meminta kirimkan doa minimal 1 hari 1 ayat. Iya, Fitri. Aku akan meminta doa buat kamu. Tapi kamu mau maafin aku ya? Aku benar-benar menyesal, Fitri. Aku mau maafin aku ya. Ya, maafin aku. Ya, dia sudah menyetujuinya. Fitri, kamu beneran maafin aku kan?
teman-teman, di sini saya melihat aura wajah wanita ini. Dia sepertinya masih SMA, tapi dia itu seperti juga, kenapa ya, wajahnya itu seperti murung ya. Kalau kalian, Mas Edi bisa melihat ya, wajahnya itu murung, agak seperti sedih sekali ya. Karena apa? Dia itu meninggal pertama karena dibunuh, kedua ditolak ya, ditolak di alam akhirat. Jadi dia akan bisa masuk ke alam sana ketika mungkin hari akhir muncul. Karena apa? Karena dosanya dia pun sangat banyak, jadi dia akan memaafkan dia ketika dia mendoakan dia ya. Dan dia butuh doa untuk menyelamatkan dia agar dia bisa kembali ke tempat yang selayaknya, nggak seperti ini ya. Jadi meninggal dalam kondisi mabuk itu adalah hal yang sangat buruk ya. Meninggal kondisi mabuk itu adalah meninggal yang tanpa sadar dan tanpa ada kata tobat. Lebih baik meninggal dengan kata sakit, tetapi kita masih bisa mengucapkan kata tobat. Itu lebih baik daripada meninggal tanpa kondisi sadar ya. Astagfirullahaladzim. Fitri, aku akan mendoakan kamu terus, Fit. Astagfirullahaladzim. Sudah berdiri aja, nggak apa-apa. Itu permintaan dia, tolong kamu tepati ya. Dan buat kamu ya yang namanya Fitri, sekarang kamu menyesal setelah melakukan hal ini. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa, Om? Ternyata memang sudah takdirnya dia itu meninggal hari ini, teman-teman. Dia berkata, meskipun saya tidak dibunuh oleh sahabatnya, teman happy-nya, dia akan tetap meninggal hari ini karena dia itu memakai sedikit barang terlarang juga. Jadi sepertinya dia sedikit overdosis. Dan ya, ini yang terjadi. Tetapi karena kamu melakukan kejahatan, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu ya. Oh ya, dia berpesan ke kamu dan ke sahabat-sahabat kamu yang suka main happy-happyan seperti itu, tolong hentikan atau mereka akan sama seperti dia. Ketika meninggal tidak diterima ya. Iya, Om. Iya, Fit. Aku sekarang udah sadar kok. Dan nanti aku sudah bilang ke teman-teman semuanya, biar mereka berhenti melakukan hal yang selama ini kita lakukan. Sekali lagi maafkan aku ya. Ya, ya. Saya memaafkan kamu. Baiklah. Ya. Apa? Oke, oke. 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 Ada sesuatu ya. Oke. Jadi teman-teman, dia menyembunyikan sesuatu di balik daun ini. Oke, kita akan ambil daunnya. Tadi mana? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini ada daun nih. Ada apa, Mister?
Jadi dia itu sebelum dicekik oleh dia itu memakai jam dan dia lempar ke atas dan tercantel di daun. Ya, ini adalah jam pemberian satu-satunya dari sang kekasih ya. Jadi dia meminta tolong untuk kembalikan jam ini ke kekasihnya gitu. Karena kekasihnya itu ketika melihat dia meninggal, handphone hilang, semuanya hilang ya. Kekasihnya itu nggak bisa tidur, di mana jamnya gitu. Kok ada ya pencuri ataupun perampok seperti itu gitu. Sepertinya ini pun jam biasa sebenarnya, nggak mahal, tapi ini pemberian yang tulus dari kekasihnya. Astagfirullahaladzim. Jadi ya, jadi kekasihnya itu nggak tahu ya kalau kelakuan pacarnya itu seperti ini. Yang dia tahu, lihat bajunya lengan panjang, harusnya dia berhijab, tapi roknya itu pendek. Ini kelakuannya itu astagfirullahaladzim. Ya, baik, ini akan saya pegang, akan saya serahkan ke kekasihnya, tapi saya nggak tahu kekasihnya siapa. Apakah kamu tahu kekasihnya di mana? Iya, aku tahu. Baiklah, sebelum kamu serahkan diri kamu ke kepolisian, besok antarkan ini dulu. Saya temani kamu. Iya Om, saya mau Om. Kenapa? Mau pergi? Oh, ya silahkan. Tenang. Dia memang akan pergi, tetapi dia akan tetap di sini sampai menunggu hari akhir. Dia akan tetap di sini. Astagfirullahaladzim. Fitri, Om, Om, temen aku Om. Udah, nggak apa-apa. Tapi dia kan baik-baik aja kan Om di sana. Ya, yang sangat beruntung itu ternyata dirimu. Dirimu masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Ya, dibandingkan dengan temanmu yang itu. Berarti Tuhan masih sayang kepadamu. Iya Om. Ya, nggak seperti dia. Gak jelas juga. Astagfirullahaladzim. Iya Om, saya janji gak akan mengulangi hal yang seperti itu lagi Om. Dan saya pasti akan bertanggung jawab semuanya Om. Saya akan bertaubat juga kok Om. Bagus. Ya, teman-teman. Jadi di sini itu kita bisa ambil pelajarannya juga ya. Jika kalian yang suka ya mabuk-mabukan atau gimana, tolong kendalikan diri kalian. Jangan sampai kalian itu tidak sadar ya. Karena apa? Ketika kesadaran kalian hilang, kalian terjadi insiden sesuatu, maka yang terjadi kalian ya akan seperti ini. Ditolak sana sini, di alam sana sini ditolak. Jadi kalian akan tetap lontang-lantung di dunia sendirian, gak ada teman, gak ada yang bisa diajak ngobrol, akan kesepian. Ya seperti tadi, raut wajahnya penuh kesedihan. Padahal mungkin ketika di dunia itu mungkin dia sangat cantik ya. Dan alhamdulillah setelah saya menemukan dia, dia meminta berbicara dengan saya, dan dia ini mau mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi saya sangat senang sekali ya, karena dia ini wanita yang gentleman, mau mengakuinya semuanya. Astagfirullahaladzim. Mbak, mudah-mudahan Anda bisa sadar ya. Mbak bisa baru keluar 10 tahun atau 15 tahun lagi, kondisi Mbak itu udah tua ya, mungkin usia bisa nyampe 40 atau 50 tahun baru keluar. Jadi Mbak harus syukuri aja, ketika di dalam sana Mbak itu harus ucapkan Assalamualaikum. Ketika masuk ruangan harus Assalamualaikum. Iya Om. Ya udah teman-teman, saya mohon pamit. Saya akan mengantarkan dia ke tempat kekasih yang menitipkan jam tangan ini, dan
saya akan melanjutkan mengantarkan dia ke pihak hukum. Jadi saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan. Ini Neng. Bismillah.